Saya ke Pak Warson dulu. Pak Warson, sudah berapa lama jualan pakaian bekas? Saya jual pakaian bekas ini udah agak lama juga, Bu. Nah, tapi asal-usulnya dulunya kita bukan pakaian bekas. Kita tekstil buatan Indonesia dan sepatu buatan Indonesia Cibaduyut. Tetapi terjadi sesuatu yang luar biasa di Indonesia. Kita ini pedagang-pedagang yang memperjuangkan produk-produk Indonesia dalam negeri ini dihantam oleh produk-produk buatan Cina. Jadi saat di situ kita nggak kuat lagi melawan. Harganya juga jauh lebih murah dari Cina sampai buatan Indonesia. Saya banyak membina pedagang-pedagang tas, konveksi namanya, Pak ya, konveksi sama konveksi sepatu. Itu semua hancur semua, tutup semua. Gara-gara itu kedatangan produk-produk dari Cina yang nguasain pasar Indonesia mungkin kalau kita jujur sampai 80%. Jadi kita yang di bawah ini tergeser. Akhirnya apa? Akhirnya kita kan nggak bisa bergerak lagi. Ya kita nggak mungkin ya jual barang Cina, kita contohnya ya kita juga modal apa itu kan harus kontan, harus gimana kan. Jadi kita nggak kuat ngikutin iramanya itu. Nah, akhirnya ya kita beralih, ada ini barang tekstil yang datang dari luar, ya barang-barang dari Korea, dari Jepang atau dari mana aja, ya inilah kita jual supaya kita bisa menyambung hidup. Jadi kita ini dagang bukan untuk kaya, untuk nyambung hidup aja, ngisi perut. Dapatnya dari mana produknya itu? Ya dapatnya. Ada suppliernya atau agennya atau seperti apa? Kalau kita Bu dapatnya ya kita diantar langsung, langsung diantar kan. Kalau kita kan contohnya diantar di tempat lah gitu kan, diantar. Itu kan bal-bal itu kan berat itu Bu, 100 kilo itu satu, nggak mungkin kita bisa panggul sendiri kan, diantar langsung Pak. Nah jadi di sini Bu ya, kalau kita mau jujur ya di sini, ini sebenarnya banyak ini menampung orang pengangguran. Banyak Pak. Jadi contohnya kita ambillah dari krisis COVID. Banyak orang karyawan di PHK. Banyak orang yang nggak bisa bekerja. Banyak orang nggak bisa makan. Akhirnya apa? Larinya dia di PHK ada dapat 20 juta uang PHK atau 10 juta. Beli satu bal 5 juta, dia bisa dagang. Ini menolong apa enggak? Jadi sekarang kalau kita contohnya ini kontroversi kita apa ini, kalau ini mau ditutup, ini kita nggak tahu ya kalau ditutup, ini terus terang aja pengangguran besar-besaran pasti terjadi di Indonesia. Berarti sekarang sudah tutup tokonya? Kalau kita sekarang masih buka, cuman bukanya itu udah kayak zaman perang, ketakutan. Di Senen itu udah ketakutan. Saya pikir Jokowi itu bukan nakut-nakutin rakyatnya sebenarnya. Cuman kita nggak tahu petugas ini mau cari barang bukti apa mau cari kinerja atau kita nggak tahu. Kenapa harus contohnya diserang yang ya maksud Presiden itu bagus, mungkin stop dari luar. Jangan yang dari dalam ini, yang di pasar ini diobok-obok. Kita punya contohnya, maaf kata nih Mbak ya, kita nih mau lebaran ya, kita punya stok 4 bal atau 5 bal lah katakan. Kalau kita simpan, nanti datang polisi dilihat, wah kamu ini ya. Jadi kita ketakutan semua. Pasar Senen Blok 3, chaos. Chaos semua, terus terang aja. Saya aspirasi ini saya bawa di chaos. Supaya Bapak Presiden tahu bahwa pedagang kecil ini udah menderita. Terus terang aja. Kami sebenarnya bagaimana juga kan harus Bapak Presiden memperhatikan kami. Ya, kalau mau jujur terus terang aja kita katakan bukan second ini menghancurkan UKM itu, bukan. Kami pelaku UKM, kami pedagang kecil kok bukan pedagang besar. Bukan. Yang menghancurkan itu produk-produk yang langsung datang dari Cina itu, sendal, sepatu, tekstil, coba kalau kita lihat. Kalau mau jujur.